Halo semuanya, cara mendapatkan KIP, Kartu Indonesia Pintar atau Program Indonesia Pintar anak sekolah, terkhusus bagi Anda penerima PKH. Caranya bagaimana? Nah, mungkin dari Anda ada yang anaknya sudah mendapatkan KIP, tapi ada juga yang KIP-nya tidak cair. Itu bagaimana? Nah, pada kesempatan kali ini akan saya bantu ulas secara singkat informasinya kepada Anda semua. Bagi yang KIP-nya mungkin sekarang tidak cair, Anda bisa simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan ya. Agar nanti Anda bisa melakukan upaya agar KIP-nya bisa diusulkan kembali. Bagaimana cara usulnya kemana, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya kasih bocorannya kepada Anda semua. Bagi yang ingin tahu infonya, bisa disimak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan sampai tuntas. Mohon jangan dipercepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan berikut penjelasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Mohon maaf untuk video yang kemarin saya belum sempat membalas komentar Anda semua. Dan ini saja saya menyempatkan membuat video karena kemarin ada salah satu netizen yang bertanya, "Mas, KIP anak saya kok tidak cair, itu bagaimana?" Nah, kebetulan netizen kita kali ini merupakan penerima PKH. Nah, itu bagaimana penjelasannya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja terkait KIP dengan PKH, itu sebenarnya adalah dua jenis bantuan yang berbeda ya. Saya ulangi, itu merupakan jenis bantuan yang berbeda. Kita anggap KIP itu berasal dari Kementerian Pendidikan ya, sedangkan PKH dari Kementerian Sosial. Sudah beda kementerian, begitu ya. Tapi tidak kita pungkiri bersama bahwasanya penerima PKH yang memiliki anak sekolah, yang komponennya itu anaknya masih sekolah, sebagian besar menerima KIP. Benar atau tidak? Silakan di-cross-check anak Anda masing-masing ya, khusus bagi Anda penerima PKH. Nah, kenapa anak dari PKH bisa mendapatkan KIP? Hal ini sebenarnya sudah sesuai dengan Permensos nomor 1 tahun 2018 ya. Pasal 1 ayat ke-8, di mana penerima bansos PKH ya itu bisa mendapatkan bantuan komplementer yang lain atau bantuan pelengkap lainnya seperti KIP, BPNT ya, BLT, subsidi listrik dan lain sebagainya. Itu bisa menerima. Jadi orang-orang PKH itu bisa menerima bantuan tersebut atau bantuan-bantuan tambahan yang lain. Tapi tidak semua orang PKH bisa menerima, tergantung kuota yang ada. Lalu bagaimanakah orang PKH agar bisa mendapatkan KIP? Tentunya agar bisa mendapatkan KIP, langkah yang perlu Anda lakukan yaitu Anda perlu usul ke operator dapodik atau emis di sekolah anak Anda masing-masing. Saya ulangi, usulnya ya, usul KIP itu yaitu melalui operator dapodik ataupun emis di sekolahan anak Anda masing-masing. Jadi usulnya bukan ke pendamping ya, ke operator sekolah ya. Kalau ke guru biasanya juga kadang ada guru yang belum paham. Jadi langsung temui operatornya ya, untuk nanti untuk syarat mendapatkan KIP itu bagaimana dan lain sebagainya ya. Selanjutnya terkait kasus yang berikutnya yaitu dulu pernah mendapat KIP tapi tahun ini KIP-nya tidak cair, itu bagaimana penjelasannya? Sebenarnya penjelasan ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Intinya begini ya, langsung pada intinya. Intinya begini. Satu sekolah, ya sekolah itu setiap tahun akan mengusulkan KIP khusus bagi anak didiknya yang kurang mampu, terutama yang berasal dari orang PKH ataupun orang BPNT, atau lebih tepatnya keluarga yang tercatat di dalam data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, atau keluarga dari warga miskin gitu aja ya. Nah, pihak sekolah itu setiap tahun juga melakukan usul ke sistem dapodik ya. Lalu, setiap tahun, ingat, setiap tahun itu ternyata ada kuota yang bisa diperoleh oleh suatu sekolah tertentu. Misal sekolah A gitu ya. Lah, ini dijatah kuota KIP-nya misal 50. Kalau kuota KIP-nya ini 50, sedangkan sekolah sudah melakukan usul 70 anak, maka nanti akan lolos tentu hanya 50. Yang 20-nya menjadi gugur di tahun itu atau tidak lolos. Nah, mungkin ini jawaban yang perlu diketahui khususnya oleh orang tua yang anaknya mendapat KIP. Kenapa kok kelas 1 dapat misalnya, kelas 2 kok tidak dapat, kelas 3 dapat lagi, ya, kelas 4 kok tidak, kelas 5 tidak, kelas 6 dapat lagi. Nah, mungkin itu karena saat diusulkan anak Anda waktu tahun itu lolos.
Saat diusulkan lagi tahun berikutnya ternyata tidak lolos dan lain sebagainya. Jadi KIP kalau usul itu tidak pasti lolos ya. Sama dengan PKH. Usul mendapat PKH tidak pasti akan langsung dapat PKH. Jadi yang namanya usul itu ya Bapak Ibu, usul itu bisa jadi lolos, bisa jadi tidak. Tapi selama yang saya tahu ya, pihak sekolah itu juga melakukan usul setiap tahun, khusus bagi anak didiknya yang kurang mampu. Jadi saya kira sudah terjawab ya, kenapa kok dulu dapat KIP terus sekarang KIP-nya kok tidak cair, sudah saya itu jelaskan. Lalu bagaimana cara mendapatkan KIP, tadi juga sudah saya bantu jelaskan ya Bapak Ibu. Nah semoga bisa difahami. Yang terakhir kesimpulannya, ingat KIP dengan PKH itu berbeda. Ya kalau tanya KIP, jangan ke pendamping PKH. Ya banyak yang sudah tanya ke pendamping, tapi kadang jawabannya kurang memuaskan begitu ya. Saran saya terkait KIP, Anda segera konsultasi saja ke operator Dapodik ataupun operator EMIS yang ada di sekolah anak Anda masing-masing. Konsultasi ya, bagaimana cara mendapatkan. Kalau tahun ini tidak cair, silakan dikonsultasikan. Minta tolong di tahun depan, minta tolong diusulkan lagi dan sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Ketemu lagi dengan saya di info Basos berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.